Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Herianto dengan NIM F08124105 dari kelas A. Saya akan mengulas salah satu karya yang telah sempat dijadikan serial web karya dari Quina, yaitu Secret High School. Secret High School menceritakan tentang kejadian di suatu sekolah bernama Sudharma High School, di mana pada awalnya sekolah ini gempar akan satu utas yang berisi tentang seorang siswa yang kehilangan ginjalnya setelah mengikuti program pertukaran pelajar. Ditambah lagi dengan teman lama dari tokoh utama yang bernama Seno yang tiba-tiba menghilang. Di sini, tokoh utama dan kelima teman yang lain melakukan pencarian untuk mengungkapkan kasus atau misteri di balik dari sekolah ini dan untuk mencari keberadaan dari teman mereka ini. Sebelum melangkah ke pengulasan, saya akan menggunakan pendekatan struktural yang melihat bagaimana alur tema tokoh cerita yang ada di Secret High School ini. Novel ini berisi tema tentang perdagangan manusia dan perdagangan organ yang terjadi di lingkup SMA. Dalam cerita di Secret High School ini, alur yang digunakan oleh penulis untuk menuliskan Secret High School ini menggunakan alur maju mundur atau yang akrab ditahu dengan alur campuran. Alur maju di cerita ini dapat kita lihat dengan cerita yang terus mengarah maju ke resolusi atau hasil dari komplikasi yang ada. Saya akan membacakan satu kutipan, salah satu bagian komplikasi yang memanaskan isi cerita. Karena tidak ada yang menjawab pertanyaannya, Jaden pun mendengkus, lalu melanjutkan. Karena kasus ini mungkin berhubungan dengan rumah sakit Ayasa Sehat, gue rasa mending lo mundur dari penyelidikan ini. Gue nggak yakin lo tega kalau udah berhubungan sama bokap lo, ya kan? Itu tadi adalah salah satu kutipan untuk bagian komplikasi atau permasalahan yang ada di novel ini. Lalu alur mundur ini ditunjukkan pada ketika tokoh utama yang bernama Aska ini mengalami flashback atau mengingat kembali masa-masa SMA-nya ketika pertama kali bertemu Jaden. Aska kembali teringat bagaimana dia mengenal Jaden. Pertemanan mereka dimulai sejak SMP, hingga akhirnya Aska menobatkan Jaden sebagai salah satu sahabat terbaiknya, hingga kemarin. Setelah dari kutipan tersebut, cerita melangkah kembali ke flashback Aska di SMP bertemu dengan Jaden. Kita lanjut ke bagian tokoh dan penokohan. Di dalam cerita ini, terdapat 6 karakter yang diceritakan sebagai sekawan yang berusaha mencari salah satu teman mereka yang bernama Seno. Yang pertama kita punya karakter Aska, yang secara struktural, Aska bertindak sebagai protagonis penggerak. Karakter Aska di sini digambarkan sebagai seseorang yang protektif dan penuh kekhawatiran. Yang kedua ada karakter Saka. Saka adalah murid baru yang harismatik dan juga menjadi idola orang-orang di sekolah. Kehadirannya memberikan elemen kejutan dan dinamika dalam sebuah kelompok. Yang ketiga ada karakter Cheryl. Karakter Cheryl ini digambarkan sebagai seorang hacker yang jenius. Karakternya pragmatis, fokus pada data, dan menjadi logistik informasi bagi tim. Kemudian ada karakter keempat, Januar, yang merupakan orang yang ahli matematika dalam tim ini. Dialah penyeimbang yang dingin di saat emosi kelompok mulai memuncak. Yang kelima, terdapat karakter bernama Jaden yang merupakan teman SMP dari Aska. Karakternya Jaden yang supel, gesit, dan memiliki jaringan yang luas di sekolah. Terakhir ada karakter Ricky yang mendapatkan julukan si Super Rich. Ricky melengkapi struktur kelompok ini dengan kekuatan finansial dan fasilitas. Dalam penggambaran 6 karakter tokoh-tokoh ini, kita dapat melihat bahwa penulis sangat rapi dalam membagi porsi penokohannya. Mereka adalah satu kesatuan struktur sebagai geng detektif yang saling mengisi satu sama lainnya. Kita melangkah ke kesimpulan. Jadi, setelah kita mengulas novel Secret High School karya Quina ini dengan menggunakan pendekatan struktural, kita bisa melihat bahwa penulis berhasil menyatukan elemen tema yang gelap, alur yang penuh teka-teki, penokohan yang kontras. Struktur inilah yang membuat pesan kritik sosialnya tersampaikan kuat.
yaitu bahwa kejahatan yang paling mengerikan seringkali tersembunyi di balik institusi yang kita percaya. Dalam hal ini, sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.